Sebelum mulai gue kasih tahu aja ya, kayaknya review ini bakal terempet dikit ke hal krusial deh, entah sengaja atau nggak sengaja ya mungkin terbilang spoiler atau ngerusak esensi pas nonton kalian nanti. Jadi gue saranin nonton filmnya aja dulu ya, baru balik lagi ke sini. Tapi intinya kalau dari gue pribadi sih ngerekomendasiin, karena gue sendiri nggak nyangka bisa enjoy sama film ini, bahkan sampai ngasih nilai yang cukup tinggi dibanding penilaian gue biasanya. Ah, tai kucing dah. Yuk mulai. Kalau boleh jujur Bre, beberapa menit awal film dimulai itu gue udah bilang gini, wah bakal cringe nih film, gak cocok nih, bukan film tipikal gue dah, bukan. Kok makin ke tengah makin santai, dan gak tahu kenapa, gue ngikutin aja ceritanya dibawa kemana, enak aja gitu ngalirnya, sampai selesai filmnya pun gue gak ada masalah, malah gue apresiasi beberapa hal ya, gak semuanya, beberapa hal yang mungkin ingin disampaikan di sini, kayak apa salahnya sih remaja berfantasi kehidupan seksualitasnya, hak-hak mereka dong untuk kayak gitu. Ada prinsip kebebasan lah, privasi itu harus dijaga lah. Nggak ada yang salah kan, semua tergantung persepsi masing-masing. Ya gue setuju, tapi gue juga nggak sepenuhnya membenarkan hal ini. Nanti deh kita bahas di akhir. Oke, di film Dear David ini, uniknya topiknya itu diambil dari sudut pandang seorang gadis SMA cerdas bernama Laras yang bikin cerita fiksi vulgar soal cowok taksirannya dia, David, yang dia upload di semacam blog itu. Singkat cerita, aibnya kesebar nih. Kehidupan sekolahnya pun berantakan dan dia harus menanggung konsekuensinya. Sedangkan David jadi bahan bulian teman-teman sekolahnya. Nah, setelah konfliknya pecah, barulah tuh mulai seru nih filmnya. Dan gue suka di sini, Dear David itu ngangkat juga topik-topik serius, sensitif, bahkan berbau tabu di kehidupan sosial Indonesia. Mulai dari kekerasan seksual, orientasi seksual, bullying, mental health, privacy internet, agama, sampai peran dan sikap orang tua dalam menangani hal ini. Itu semua dibahas, Bre. Ya, walaupun nggak sepenuhnya dibahas sedalam itu juga sih. Dan yang paling gue suka tuh gimana ini film ngasih tone yang ceria, nggak yang depresif amat gitu. Walaupun temanya berat, tapi eksekusinya ringan dan enak buat ditonton. Di Dear David jelas kita bakal lihat kehidupan dan problematika remaja pada biasanya ya. Walaupun plot dan karakterisasinya terbilang klise, tapi kayak ada bedanya gitu. Gini, terkadang kalau gue nonton film coming of age anak sekolahan gitu, kebanyakan gue bakal cringe sama tingkah polanya yang so asik, so edgy, romance-nya yang cheesy, corny, atau bahkan dialog ke Inggris-Inggrisannya yang nggak banget gitu deh. Nah tapi di Dear David itu gue liatnya porsinya pas. Kayak berasa relate aja gitu sama kehidupan dunia asli. Pokoknya nggak dilebih-lebihin lah, tampil apa adanya gitu. Laras yang terbilang miskin tapi nggak ditampilin sesengsara itu hidupnya. David yang jadi cowok idaman juga bukan tipikal cowok super keren, malah biasa aja anaknya. Dila teman dekatnya Laras itu anak kaya raya tapi nggak sok-sokan pamer harta, malah lebih membumi. Dan baru di sini gue ngerasa enak dengerin dialog ke Inggris-Inggrisan. Aksennya Dila ngomong Inggris itu nggak cringe gitu di telinga gue. Sedikit cerita ya, spoiler section. Gue juga suka nih gimana sosok ibunya Laras itu dibikin seperhatian itu, sebaik itu. Ya walaupun too good to be true sih ya. Kayak contohnya di film EJA gitu. Cuma ya seneng aja gitu liatnya. Pas denger ibunya bilang ke Laras, jadi anak cewek ibu aja udah cukup, itu miss banget sih dengernya. Apalagi dilanjut pas scene ibunya nyapu, Larasnya cuci piring, terus Larasnya nangis, ibunya meluk dia, itu tumpah banget sih, hangat banget sih di hati sih nontonnya sih. Topik religinya pun juga gak mendoktrin banget atas kesalahan gitu. Gue suka pas Laras bilang Tuhan itu maha pengampun, tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya itu ada di manusianya. Itu ngena banget sih. Terus apa lagi ya? Oh ya, nggak Netflix namanya kalau nggak terempet isu LGBT. Nah di sini ada tuh, tapi gue nggak ada masalah sih. Toh eksekusi isu LGBT-nya pun di film ini menurut gue udah pas aja gitu, nggak yang gede banget atau melebar kemana-mana. Dan ketika Dila ngomong ke Laras di mobil itu jujur gue suka-suka aja sih. Bahkan keberadaan spesial Lutesa jadi babak penyelam juga jadi ada artinya gitu, and that's cute. Endingnya yang terbilang happy ending juga bikin Dear David ini cukup memuaskan sih buat penontonnya. And anyway, Dear David ini lebih cocoknya dibikin limited series aja nggak sih? Kayak 6-7 episode, durasi 40 menitan gitu. Biar bisa dieksplor lah semua part ceritanya, fokus ke tema masing-masing, sama ngulik latar belakang karakternya. Kayaknya bakal seru deh kalau iya. Kocaknya kayak babi, panic attack-nya David, sama masa lalunya Dila, itu jadi bisa lebih dijelasin sih. Gue no comment buat performance-nya Shenina Cinnamon, Emil Mahira sama Caitlin Rod Lewis ya. Buat gue mereka semua udah natural dan bagus. Lagi-lagi di sini Shenina Cinnamon disuruh minta maaf ya di
di depan semua orang. Setelah di Penyalin Cahaya dia gagal, di sini dia malah diapresiasi dan bikin gebrakan gitu soal kebebasan. Tapi ya udah sih, it's okay sih. Untuk technical aspek juga udah mendukung banget sih. Oke, sekarang kita ngomong ini ya, masalah yang cukup mengganggu buat sebagian besar orang di film Dear David. Ini film tuh terlalu banyak topik yang dibahas, sampai nggak fokus terkadang. Ini film plotnya complicated. Ini film pesannya mau ke arah mana sih? Ambigu gitu. Endingnya tuh terbilang problematis dan hasil akhirnya itu bisa salah arti, tergantung persepsi orang condongnya kemana. Memandang statement Laras yang seperti itu sebagai seorang remaja yang mengatasnamakan kebebasan berekspresi di atas kesalahannya sendiri sih emang nggak patut juga sih ya. Dibilang salah juga salah, iya salah. Tapi balik lagi tergantung kondisi dan konteksnya seperti apa. Ditambah di sini kita juga bingung kan menilik siapa pelakunya atau siapa korbannya dan permasalahan gendernya. Bayangin aja kalau David di sini yang nulis ceritanya, sedangkan si Larasnya yang jadi korbannya, udah pasti beda banget ceritanya kan. Nah masalah lainnya, David yang jadi korban objektifikasi seksnya Laras itu juga nggak dibikin setraumatis itu, malah jatuh cinta sama Laras. Dulu ini gimana sih sebenarnya mau apa? Ya emang yang paling benar sih jadi limited series aja ya, biar bisa tereksplor semua masalah sama karakterisasinya gitu, bisa lebih detail, bisa lebih baik lah di eksekusinya gitu. But at least film ini udah bener memilih tone yang ringan. Jadi buat gue pribadi, hal-hal yang berat itu, yang complicated, jatuhnya dibawa asik aja gitu. Dan nggak usah dibikin serius-serius amat lah. Kalau tonnya berat kayak Penyalin Cahaya misalkan, baru deh kalau ada yang salah siap-siap dibabat abis, ya kan? Ya as long as kalian nonton ini bisa memilah pesannya dan mengambil sisi positifnya, kayak bertanggung jawab dan terima risiko atas perbuatan yang dilakukan, Dear David bisa jadi tontonan yang menarik sih buat ditonton. Tontonan yang berani dan cerita coming of age yang tampil beda. So jangan lupa semuanya kembali ke selera, perspektif dan tujuan dalam menonton film. Oke, jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe. Thanks for watching. Sekian dari gue, and see you on the next video. Bye!